Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aditya TV, menyajikan informasi mencerdaskan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dengan aktivitas kita sehari-hari. Makin dekat gelaran Piala Dunia U17 2023. Insya Allah akan dilaksanakan 10 November sampai 2 Desember 2023. Ajang prestisius dan dibuka di stadion yang prestisius pula, Jakarta International Stadium. Stadium kebanggaan masyarakat Indonesia, ikon mahakarya anak bangsa. Kekaguman itu bukan hanya kita masyarakat Indonesia, bahkan petinggi FIFA dan pemain-pemain papan atas juga berdecak kagum melihat dan menyaksikan Jakarta International Stadium atau JIS. Publik perlu tahu kalau infrastruktur JIS memecahkan rekor dunia. Infrastruktur JIS itu paling rumit di dunia. Rooftop JIS itu dirakit di bawah, tidak seperti biasanya sebuah gedung. Rooftopnya itu dirakit di atas. Rooftop dengan berat 4.000 ton dirakit di bawah, kemudian diangkat secara serentak dengan kren yang tentu dunia pun jadi melek. Teknologi serumit itu tanpa campur tangan tenaga asing. Bahkan saking rumitnya, JIS patut dijadikan pelajaran untuk seluruh dunia, kata Anies Baswedan selaku pemegang otoritas pembangunan JIS pada suatu kesempatan. Lantas, seperti apakah sejarah dan fasilitas JIS? Stadium super canggih yang namanya sudah melekat dengan sosok Anies Baswedan itu. Tahun 2008 di kawasan Taman BMW Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok adalah awal dari cerita pembangunan JIS. Di atas luas tanah 66,6 hektar yang merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Aset itu berasal dari utang penyediaan lahan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta. Pada era Gubernur Fauzi Bowo, bangunan-bangunan liar di kawasan itu pun mulai digusur. Tahun 2009, mulai direncanakan pembangunan stadion olahraga di lahan tersebut. Pembangunan dimulai pada tahun 2009 dan dilanjutkan sampai dengan tahun 2011. Namun pada tahun 2010, pembangunan stadion itu terhambat karena adanya sengketa tanah. Ini setelah seorang warga bernama Donald Gulaim-Wald mengklaim sebagian tanah di sana miliknya. Ia menagih ganti rugi di atas tanah tersebut. Pemprov DKI Jakarta kemudian pada tahun 2013 menggusur Stadion Lebak Bulus. Setelah digusur, lokasi itu diubah menjadi Depo Mass Rapid Transit atau MRT Fase 1 Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Pemprov DKI Jakarta kemudian mencari lahan untuk membangun pengganti Stadion Kandang Klub Persija Jakarta. Taman BMW akhirnya dipilih menjadi alternatif lokasi pembangunan. Selanjutnya pada tahun 2014, Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mencanangkan pembangunan stadion di lokasi tersebut. Namun rencana itu tak direalisasikan karena Jokowi keburu maju sebagai capres. Akhirnya, Jarot yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW pada tahun 2017. Ketika itu, ia meletakkan batu pertama menandai dimulainya pembangunan di kawasan Taman BMW. Namun, setelah pencanangan Jarot, pembangunan stadion di Taman BMW itu juga tidak kunjung direalisasikan. Barulah pada tahun 2019, JIS mulai dibangun di era kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Pemprov DKI yakin PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk membangun Jakarta International Stadium atau JIS di Taman BMW. Jakpro kemudian mulai membangun JIS setelah mengadakan lelang yang dimenangkan oleh Kerjasama Operasi atau KSO, Wika Gedung, Jaya Konstruksi, dan PT Pembangunan Perumahan atau PP. Proses pembangunan JIS pun akhirnya rampung di era Anies Baswedan. Bagaimana dengan fasilitas JIS? JIS dilengkapi dengan fasilitas unggulan seperti Sky Viewing Decks yang ada di area rooftop stadion utama. Fasilitas ini bisa membuat penonton melihat pemandangan kota Jakarta hingga 360 derajat dengan ketinggian 72 meter. Kemudian ada juga ruang ganti, home, dan away
yang bisa mengakomodir kebutuhan terbaik bagi para pemain. Ada juga Fresh Room dengan amphitheater yang bisa menampung sebanyak 126 awak media, ditambah tempat ibadah umat muslim. Fasilitas lain yang tersedia, parkir, lift, tribun, dan toilet yang ramah untuk difabel. Harga sewa JIS. Tarif sewa lapangan latih Stadion JIS per bulan September 2021 terbagi menjadi 3 pilihan waktu. Mulai dari siang pukul 6.00 sampai pukul 16.00. Malam mulai pukul 6.00 sampai 1.00 dan juga sesi event publik atau privat. Adapun tarif sewa sesi siang dipatok dengan harga 2,75 juta untuk weekdays dan 3,95 juta untuk weekend. Lalu ada untuk sesi malamnya, dibanderol dengan harga 3,95 juta untuk weekdays dan 4,25 juta untuk weekend. Lalu ada sesi malamnya, dibanderol dengan harga 3,9 juta untuk weekdays dan 4,25 juta untuk weekend. Sementara itu untuk sesi ketiga yaitu privat ataupun public event dibanderol dengan harga 18,7 juta untuk weekdays dan 25,5 juta untuk weekend. Ya, sahabat Aditya TV, riwayat pembangunan JIS menjelaskan kepada kita bahwa the power of leadership dan kecerdasan seorang pemimpin yang mempunyai kesanggupan melakukan kerja-kerja besar. Pembangunan JIS adalah kerja besar. Stadion ala Eropa, standar FIFA, kaliber internasional. Bahkan pakar-pakar Eropa yang bergelimang dengan teknologi konstruksi berdecak kagum melihat JIS. Leadership dan smart leader yang mampu menyelesaikan kerja besar. Lihatlah riwayat pembangunan JIS itu. Ada gubernur yang merencanakan, ada yang mencanangkan dan berjanji membangun, tapi tak ada realisasi. Ada yang meletakkan batu pertama, tapi hanya meletakkan batu pertama, terus tak berlanjut. Terus sampailah Gubernur Anies Baswedan. Kerja besar itu tuntas. Inilah pemimpin yang punya karakter kinerja. Kerja tuntas, Anies Baswedan kerja besar tuntas. Sahabat Aditya, silahkan komentar di kolom komentar. Atas atensinya, Aditya TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.